Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatul qarabat tabi'ina wa bisanina yaumiddin. Thumma ila arwahi wasirin wal muhaddithin wa shaykhina fiddin sayyidina wa jaddina wa murabbina Kiai Haji Nur Ali Anwar Jama'i wa nahwa surihi wa khurhi wa jami'i wa shaykhi wa masyayikh wa shaykhi. Thumma ila rasyidil walid ayyanna Kiai Haji Mad Amin bin Kiai Nur Ali. Thumma ila Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali. Thumma ila Kiai Haji Muhammad Nasir. Thumma ila Kiai Ahmad Rasidi. Thumma ila Syekhul Hasan bin Syatir. Thumma ila Syekhul Abisan bin Abdullah Syatir. Thumma ila Syekhul Nabi Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abdurrahman bin Ahmad wa Syekh bin Syekh bin Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad wa Syekh Segap. Thumma ila Rabi wa Abi Syekh bin Salah al-Jufri. Thumma ila Kiai Haji Jalil Thumma ila Abu Bakar Thumma ila Kiai Nafi Abdullah. Thumma ila Kiai Abdullah. Thumma ila Kiai Masyaikh wa Masyayikhna wa Masyayikhna wa Syekh bin Hajjul Qawi الشيخ بن أبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي وأصوله وفوره ثم إلى شيخ ابن قتيبة حضرمية بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافاتر وحضرمي أصوله وفوره لأن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة والسبيل والجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhhabi Imam Syafi'iyah. Pagi ini asal menjelaskan di dalam sunnahnya ruku', sunnah di dalam kita ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa yusannu, dan disunnahkan fir ruku'i, di dalam kita ruku', maddu dhahri wal unuki, disunnahkan ketika kita ruku' kita manjangin punggung kita, kemudian leher kita, unuk kita, artinya jangan kita tekuk leher ini, jangan kita kebawahin ya, tapi kita panjangin. Badan pun sama, jangan kita giniin, lurusin, disunnahkan untuk kita luruskan. Itu hukumnya sunnah ya. Bengkok biasanya nggak apa-apa, tapi kita membahas kesunahannya. Fir ruku'i madzu dhahri wal unuki. Kemudian yang kedua, wa nasbu saqaihi wa fakhdaihi, luruskan dan meluruskan saqaihi, betisnya dan pahanya. Paha sama betis kudu disunahkan lurus, jangan bengkok.
Artinya ketika betis ini, bawah betis jangan bengkok begini, lurusin. Ya, nasbu saqaihi wa fakhdaihi. Jadi lurus. Jangan sampai bengkok. Ya, antara paha ame betis disunahkan lurus. Ya, kalau dalam kesehatan ternyata juga ada, semuanya saling narik, Pak. Ya, saya baru dapat juga kalau yang ketarik ekor ininya itu juga dengan ruku. Dengan ruku, ya akhirnya bisa balik lagi dengan digerakkan tangan begitu. Akhirnya bisa balik lagi yang kejepit ya. Kemudian kesunahan yang ketiga, wa akhdhu rukbataihi biyadaihi. Lutut kita ambil lutut itu kita pegang dengan kedua tangan. Ini lutut kita pegang gini, Pak. Jangan miring begini nih. Tapi kita pegang. Ya, ini kalau emang lutut ya. Di lutut yang kita ambil. Kemudian wa tafriqul asabihi, dan kita merenggangkan, jangan rapat kita renggangin, tapi renggangnya sedikit aja ya, sunnah. Wa tafriqul asabihi wa tawjihuha lil kiblah, dan ini jari-jari disunnahkan juga menghadap kiblat. Jangan begini ya, kita ambil benar, kita hadapkan kiblat ya. Wa tawjihuha lil kiblah wa yaqul subhana rabbiyal azimi wa bihamdi wa salasan afdhal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ini sama saja kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi menggugurkan tomaknina. Ketika kita sekali saja mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu tomaknina gugur. Ya. Tuh, karena biqadri tomaknina dengan biqadri subhanallah. Ya. Wa salasan afdal, dan 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa salasan afdal. Wa yazidu al munfaridu wa imamu mahsurina radu bit tatwil Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini untuk yang sholat sendiri. Ya, kalau ingin sholat sendiri disunnahkan tambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu sampai selesai kalau sholatnya sendiri. Dan juga bagi imam mahsurina radu bit tatwil, ya, bagi imam ya, yang mahsurin, yang memang sudah ada dan mereka memang benar-benar radu bitatwir, ridho dengan dipanjang, dilama-lamain. Ya, sekiranya ini kayaknya kalau yang subuh nih ridho nggak panjang nih. Hah? Kalau ujung harapan mah baca wadduha ke bawah subuh, aneh, Pak. Ya, makanya kan kalau sekarang di pondok-pondok itu dianjurin ngapalin juz amma. Juz amma juz 29 tuh, tapi dipakai itu, dipakai buat imam. Ya, ini baru sabbih isma rabbikal a'la sama ghasyiyah. Ya, itu udah termasuk paling pendek kalau kita baca di ujung harapan, Mak. Biasanya malah uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu biyaumil qiyamah sama ya, yang panjang-panjang. Ya. Kalau mereka memang sudah terbiasa, ya kan, mereka ridho, karena subuh afdolnya memang surat wali,
surah yang panjang. Kira-kira di sini nih ya kalau dipanjangin masih redok kagak nih? Ya, gitu kan. Kan makin banyak ayat yang kita baca makin banyak pahalanya. Ya kan? Tuh, makin banyak karena kepengennya yang pendek. Yang pendek berarti berapa huruf. Ya kan? Makin banyak huruf yang kita baca, makin banyak pula kita punya pahala. Ya, apalagi soal baca Quran di dalam sholat itu, ya kan, lebih tinggi pahalanya. Bukan berarti kadang-kadang kita mengatakan bahwa juz amma itu bukan Quran. Ya, saya disuruh ngapalin juz amma. Ada gak juz amma gitu kan ya? Juz amma, orang tua pada nyari dah. Kadang-kadang juz amma kagak ada. Nggak ada di rumah juz amma, kemudian nyari beli. Padahal Quran ada. Juz 30 itu juz amma. Juz amma. Ya, cari beli, ya kan, beli. Seakan-akan itu juz amma itu bukan Quran, itu juz 30 juz amma gitu kan. Jadi kalau ingin ngambil kesunahan semua yang ada di ruku, yang ada di sholat semuanya, ini ruku aja sudah banyak. Ruku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 yang ke-8 ini bagi yang munfarid sholat sendiri, bagi yang imam rodu bitatwil. Paling sholat subuh doang ya kan yang dipanjangin, selebihnya mati tidak. Zuhur enggak, asar enggak, maghrib apalagi jangan, isya juga enggak, subuh cuma 1 kali doang. Tuh. Apalagi Jumat Pak, Jumat subuh tuh panjang-panjang subuh tuh, siap-siap aja gitu kan. Dulu almarhum ya, almarhumlah itu memang panjang. Yang ngikutin waktu itu almarhumlah kayak dia Muhammad Nasir. Kalau Jumat itu pasti tabarok sama al-insan tuh, atau alif lam mim sajdah ya dengan tabarok atau al-insan. Sekarang kalau mau siap oke, ya. Kemudian faslun fi sunanil i'tidal, sunnah-sunnah di dalam i'tidal. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal ayyakul, disunnahkan ketika mengangkat kepalanya dari ruku untuk i'tidal ayyakula sami'a Allahu liman hamida. Sunnah yang pertama mengucapkan sami'a Allahu liman hamida. Sunnah yang pertama. Makanya jangan pada diam-diam aja, ucapin fa sami Allahu liman hamida fa idastawa qaiman, manakala telah lurus ya kan, rata ya dalam keadaan berdiri, qala rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Ini kalau pengen baca. Wa yazidu al-munfaridu wa imamun mahsurin radu bitatwil ahlas sanai wal majdi ahaqu ma qala al-abdu wa kullama kana laka abdul la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u kadzal jaddi minkal jadd. Kalau pengen salat sendiri baca dah ya. Semuanya ini yang kita tambahkan bagi yang sholat sendiri atau yang imam yang sudah redo mereka atau jamaahnya untuk dipanjangin ya. Kemudian sunnah juga wal kunutu fil i'tidal tsaniyati subhi, kunut sunnah. Kalaupun tidak kunut enggak ada masalah. Imam tidak kunut jangan dipermasalahin. Ya, kalau imam dari mazhab Syafi'iyah hukumnya kunut adalah sunnah di dalam subuh. Enggak kunut sah sholatnya. Sengaja pun kita tinggalkan juga sah, enggak ada masalah. Ya, kalau seandainya imam enggak kunut nanti makmum yang gantiin, tapi bukannya kunut ya. Imam kagak kunut, itu kemudian kita kunut dewek gitu, jangan.
gantiin kunutnya imam dengan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi, kalau imam kagak sujud sahwi, biar makmum yang sujud sahwi, nambel kekurangannya imam. Sujud sahwi itu enggak apa-apa. Wal kunutu fi itidali saniyati subhi wa afdaluhu Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yuzzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadai astaghfiruka wa natubu ilaik wa atubu. Ini bagi yang sholat sendiri menggunakan domirnya ya domir sendiri, domir ana ya. Tapi kalau imam menggunakan domir nahnu ya, domir nahnu. Wa ya'til imamu bilafdil jama' dengan Allahumma hdina iman hadai, jangan sholat jadi imam Allahumma hdini dek dewek berarti doanya ya, buat sendiri ya. Nggak bisa kalau kita jadi imam pakai jamak. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, pakai jamak. Wa yusannu sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, dan disunnahkan kunutnya hukumnya sunnah, kemudian mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, itu juga hukumnya sunnah. Wa raf'ul yadaini fihi, dan mengangkat kedua tangannya ya, disunahkan mengangkat kedua tangannya, tapi tidak disunahkan al-mashu wal-jihi, tidak disunahkan ya. Tuh di sini disebutkan dalam kitab Minhajul Qawim, la wala yusannu mashul wajhi bihi ma akbal kunuti, tidak disunahkan. Jadi tidak disunahkan kita masuk wajah setelah kunut selesai ya, kecuali doa di luar sholat ya. Bal yukrahu mashu nahwi sadri, dan juga ada yang ini juga nggak disunahkan, begini lagi enggak, juga makruh ya. Masuk dadanya juga makruh, karena di dalam sholat tidak dituntut untuk banyak pergerakannya itu. Wala yusannu mashul wajhi bihi ma akibal kunut bal yukrah masu sadri. Kemudian wal jahru bihi lil imami, dan disunahkan mengeraskan suaranya untuk imam. Wa ta'minul makmum, dan juga disunahkan takmin makmumnya amin amin ya. Wa ta'minul makmumi lid du'a. Nah, ketika doa Allahumma hdina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tuh baru nanti wasana wa sya wa yusarikuhu fi sanai ya, kemudian dan membarengkan ketika kita sana ya kan, tuh kita dibarengin ya kan, ketika kita mengajak walaikutu alaik wa inna walai zaman alaik tabarak rabbana walakal hamdu, itu kita baca sendiri berbarengan antara imam dengan makmum. Kemudian disunnahkan wa kunutuhu, dan disunnahkan kunut juga illam yasma' kunuta imamihi, disunnahkan kalau memang tidak kedengeran bacaan kunutnya imam, disunahkan kita baca kunut sendiri, nggak denger ya kan, di mana nggak denger ya, jauh mungkin ya. Kalau di sini kan alhamdulillah pengeras suara sudah ada. Kalau memang ada di daerah yang aspek anti supaya daerah di belakang Taman Matahari itu aspek ya, mungkin daerah-daerah situ masih aspek, Cilember itu aspek anti speaker. Jadi kalau maulid sudah nggak pakai pengeras suara, nggak pakai sama sekali. Yang kasihan itu yang apa? Yang ceramah, bukan teriak-teriak itu yang ceramah. Ya khutbah Jum'ahnya nggak ada mic itu, nggak pakai mic itu.
Ya, kalau penuh sampai sono kok. Yang khawatirnya 40 dari warga setempat nggak kedengeran. Kan harus isma'u biguwah, mendengarkan dengan sengaja kita dengarkan itu khutbah. Ya, yang paling penting yang didengarkan bukan nasihatnya, yang wajib kita dengarkan di dalam rukun khutbah itu. Di dalam khutbah itu yang wajib kita dengarkan adalah rukunnya. Kebaca nggak oleh khotib itu rukunnya. Jangan sampai kita terbius dengan nasihatnya, masya Allah nasihatnya dalam banget ya kan. Tapi rukunnya nggak diperhatiin, rukun khutbahnya nggak diperhatiin, nggak sah nanti. Yang penting rukun khutbahnya alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wasiyah bittaqwa, kemudian ayat Quran. Ini yang perlu didengarkan. Alhamdulillah, satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dua. Amma ba'du usikum wa nafsi bittaqwallah, ya kan, tiga. Terakhir dah baca ayat kalau memang langsung ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dapat tuh itu ya kan. Jangan kita terbius dengan nasihat yang bagus tapi tidak memperhatikan rukunnya. Wa kunutuhu illam yasma kunuta imami, dan kunut jika makmum enggak dengar kunut imamnya, disunahin baca. Setiap makmum yang tidak dengar atau tidak kedengaran bacaan imam disunahkan baca, ya, disunahin baca itu. Walaupun sholatnya sholat jahriyah, nggak kedengeran imamnya baca apaan, nggak kedengeran, baca, disunahkan baca. Wa yaknutu fi sairil maktubat lin nazilati, dan disunahkan kunut fi sairil maktubah, di dalam seluruh sholat maktubah yang diwajibkan, lin nazilati, untuk kunut nazilah di dalam sholat fardu saja yang disunahkannya. Jangan sholat sunnah yang lain tidak disunnahkan untuk membaca kunut nazilah. Ketika orang-orang muslim kena bala, ya kan, tuh musibah, ya kan, di mana-mana, ya kan. Kalau sekarang ini bukan musibah, ini bukan bala, nggak pernah hujan nih. Ya, ada apa ini di Indonesia ini sampai nggak ada hujan, apalagi di Bekasi. Di sini udah ya sekali. Wow, gede apa kecil? Sama gerimis doang, basahin jalan. Iya, di Ujung Harapan belum sama sekali nih. Ada apa nih di Ujung Harapan? Belum sama sekali hujan, sama sekali ya. Angin doang yang ada, ya. Allah, ya. Ada apa ini? Belum sama sekali nih. Wa yusannu fis sujudi, dan disunahkan di dalam sujud, wad'u rukbataihi. Yang pertama disunahkan tartib. Bahasa yang di kitab Safinatun Najah Sarah Nailur Roja, sarahnya Safinah Nailur Roja, bahwa disunahkan tartib. Tartibnya bagaimana? Ketika kita sujud, kita letakkan dulu lututnya. Lutut kita letakkan, kemudian setelah lutut baru tangan, setelah tangan baru thumma jabhatihi, baru keningnya. Wa anfihi maksyufan. Kalau kening ini wajib dalam keadaan terbuka. Nah, jangan sampai di sini kita summa jabhatihi wa anfihi maksufat. Ya, kalau yang kening di sini hukumnya wajib,
jangan ada sesuatunya, harus terbuka. Walaupun dengan rambut, buka itu rambutnya. Ya, jangan sampai kening ini ada yang halangin kalau kening. Tapi kalau anfihi, nah ini baru terbuka hidungnya. Hidung ini ya kan tidak menjadi kewajiban untuk sujud. Kadang-kadang orang maksudnya, lah hidungnya kagak nempel itu dia. Ya, tuh diributin dah. Hidung kagak nempel. Yang penting yang nempel ininya nih. Ya keningnya. Ya. Tuh, adapun hidung ya hati-hati nah kayak yang punya hidung panjang itu. Iya kan? Yang hidungnya panjang, ya kan? Pastinya ketika dia sujud yang mentok duluan adalah hidungnya, ya kan? Ntar ketika nyamain hidungnya, ketika hidung itu sudah nempel, nggak taunya bukan keningnya tapi kesini biar rata sama hidung. Iya, jadi agak jengat dikit, nawas karena hidungnya kalau emang ada yang panjang, iya kan? Kalau judulnya dulu Petruk makanya mah kagak bisa dah, kagak bisa sujud itu ya. Kadang-kadang sombongnya kadang kalau kita begitu pakai, ya. Kalau kita diginiin, nah gitu. Kawan, iya kan? Nggak kena itu, nggak kena kalau gini ya, nggak kena. Ya, ini nggak kena keningnya, nggak kena. Ya. Oke, kalau emang ada yang sujud begitu udah sah ya. Itu juga kalau pakai udeng-udeng, hati-hati juga udeng-udeng. Iya kan, udeng-udeng yang lebar banget. Hati-hati kalau memang di sini yang nggak ada. Kalau di sini nggak kelihatan ini hati-hati. Karena nggak akan mentok sama imamahnya. Paling nggak diangkat dikit. Selesai, balikin lagi. Wa anfihi maksyufatan. Kemudian wa muhadzatar rajuli mirfaqaihi anjambaihi, merenggangkan untuk laki-laki, iya kan, bimirfaqaihi anjambaihi, ngerenggangin, jangan dicincupin ketika sujud, renggangin, tapi jangan lebar-lebar, kasihan ganggu yang kanan kiri ntar. Ya, yang di kanan kirinya lagi khusyuk, kemudian, ini mah kalau sholat sendiri, kalau pengen begitu mah, ya kan, sholat sendiri atau yang jadi imam. Tapi kalau sholat berjamaah mah jangan lebar-lebar. Itu. Terkadang kalau saya pikirin lagi, kalau di kebiasaan di kita kan dengan sejadah yang lebar, kepengen ngamalin ini dia. Kepengen ngamalin sunnah, akhirnya gelar sejadah yang lebar, satu lagi yang lebar, dewek gitu dah. Satu sejadah. Padahal dua sejadah itu kalau kita masukin kuat tiga orang. Gitu. Karena di kita kan kalau pulang umroh, pulang haji, ya kan beli sejadah yang bagus, ya kan lebar banget, ya kan. Itu dibawa dah. Iya kan. Taruh di pundak ini gede, ya kan, gelar, ya kan. Ketika jamaah megang nginjek kakinya, kan nginjek sejadahnya, dilihatin, ya kan, itu. Jangan, ya kan, masjid ini sudah lillahi ta'ala sudah, ya kan, bukan punya pribadi. Ketika kita gelar sejadah, ya kan, berarti kan nggak boleh orang lain, nggak bisa, ya kan, harus rapet, disunahkan rapet, ya kan. Kalau di Yaman mah gak kena, itu mau digeser langsung, ya kan. Ya kan, udah nggak mikirin yang namanya sejadah, ya kan. Jadi disunahkan kita renggangin, hati-hati yang punya ketiak yang aromanya masya Allah, ya. Disunahkan wewangian. Ini memang diwangiin bajunya, keteknya enggak diamanin loh keteknya, ya. Kemudian wabatnihi anfakhidaihi, kemudian perutnya, renggangin perutnya dari pahanya.
Iya, kadang nempel banget nih, kayak orang ogah banget tuh sujud, kincup banget ya kan. Tuh, ada itu, ya kan disunahkan kudu renggang jauh, ya kudu jauh. Ya, kadang-kadang kayak males banget ya, kincup banget ya. Tuh, ini bagi perempuan yang dikincupin itu nanti perempuan, ya kan, ya karena perempuan itu, ya kan harus, ya menggambarkan menutupi semua yang ada, kudu ditutupin. Wa yujafi fi ruku'i aidon, dan merenggangkan dalam ruku juga sama. Di dalam ruku juga jangan dikincupin, kadang ada dikincupin perutnya sampai nggak mau apa ya. Kadang ada yang sampai di bawah lutut sampai kincup ya kan, disunahkan kudu renggang ketika rukunya semuanya direnggang. Kalau yang perempuan baru dikincupin, kalau yang perempuan ketika ruku. Wa tudammul mar'atu ba'daha ila ba'd, ya kan. Tuh. Dan mengumpulkan perempuan, ya kan, perempuan ba'daha ila ba'd. Tuh, sebagian semuanya jangan semuanya serba kuncup perempuan itu dalam sujudnya, ya, dalam rukunya juga sama, semuanya. Ya, semuanya perempuan itu jangan sampai kayak laki-laki begini entar renggang, enggak disunahkan. Itu disunahkan nguncupin. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini bagi teman-teman kita ini Pak, dulu ada saudara-saudara kita mengatakan bahwa kalau ditanya, waktu itu saya pernah di Saudi, ya kan, pernah ditanya sama orang begini, lagi duduk di atas bis haji 2005 itu, duduk di atas bis, ya kan, pinggiran kaki di jendela karena di tengah-tengah itu barang, akhir kaki di jendela tuh, ya, jendela, kemudian semua ngikut, ya kan. Dia nanya, ya, hal Allah maujudun fi kulli makan, gitu kan. Naam, maujud fi kulli makan, hatta fil hammam, walaupun di kamar mandi gitu, ya. Saya jawab, Allah maujud fi kulli makan bisifatihi. Kalau di kamar mandi jangan ngomong jangan dengan zatnya, dengan sifatnya. Allah itu bisa melihat kita dimanapun kita ada. Kemudian dia nanya lagi, aina Allah? Oh, as-soal ghalat, soal salah. Kalau mengatakan di mana Allah, soal salah, jangan dijawab. Jawabnya cuma pertanyaannya salah. Karena kalau Allah, ya kan, kalau dijawab, karena kalau seandainya Allah itu ada tempat, ya kan, dzaraf itu kan tempat. Apakah Allah memiliki tempat? Ya kan, soal salah. Langsung dia jawab sih, Allahu fis sama. Dia jawab, ya kan, Allahu bisa. Oh, ya kan. Tuh. Dengan dalil mana? Subhana rabbiyal a'la. Ada di atas gitu ya. Allah ada di atas. Ya. Ini nih ada saudara muslim kita yang mengatakan Allah di atas. Walidzalik, dia kan, antad'u, ya kan. Ya. Raf basarahu ila sama, ya kan. Kayak doa begini, Pak. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala ke atas. Enggak perlu, ya kan, enggak perlu kita sampai seperti itu. Berarti sama saja sosial tabi itu, ya kan. Sifatullah as-sama wal basar, ya kan. Sifat Allah itu ada, ya kan. Sifat wajib bagi Allah itu mendengar. Cukup kita doa Allah mendengar, enggak perlu kita sampai ke atas, ya kan. Ada ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa thalathan afdal, dan 3 kalikan hukumnya afdal 3 kali.
wa yazidu al-munfaridu wa imamu mahsurina radu bitatwil subuhun qudusun rabbul malaikati warruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kalau pengen manjangin bagi yang sholat sendiri panjangin aja, doa panjangin, tambahin lagi doa yang pakai doa buat orang tua, Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma, tambahin aja, nggak apa-apa. Ya. Wajtihadul munfaridi fid doa fi sujud tuh, memilih sendiri, ya kan, memilih sendiri, ya kan, untuk orang yang sholat sendiri fid doa, dalam doa, fi sujudihi, di dalam sujudnya tambahin aja mau doa pakai yang maksur, ya kan, ya kan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ay min rahmatihi wa lutfihi wa kabi fi sujudi, di dalam wa huwa sajidun. Tuh. Itu. Tambahin mau doa pakai lamain, ya kan. Tapi kalau anak santri mah lama-lamanya sujud itu bukannya doa. Tidur. Ya, tidur lah subuh ini lama, ya. Tahu-tahu tidur, ya. Enggak apa-apa tuh. Ya kan, wa huwa sajidun aktsaru fihi minad du'a, aktsiru fihi minad du'a, maka banyakkan ngadahi doa. Itu hadisnya. Makanya banyakin enggak apa, kalau mau doain anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama, panjangin lagi, Allahumma, doa panjangin doa kalau mau, ya, sunnah. Wa isanna fi aidun likulli musalli, ya, sunnah, ya, mau dipanjangin. Duh, maka di sini wajtihadul munfaridi fid du'a fi sujudi, di dalam sujud. Wa tafriqatu bainal qadamaini war rukbataini wal fakhdaini, dan merenggangkan bainal qadamaini, kakinya. Jangan begini ya, jangan begini. Renggangin kakinya ketika sujud. Terkadang kan ada yang gini ya, nempelin nih, gua tempel, nggak disunahkan renggang, ya. Warukbata ini, ya kan, kemudian lututnya juga sama, ya. Tapi susah, ada yang bisa ngerapetin gitu, Pak. Sujud ada yang bisa rapet, kayak nggak ada dah, ya. Berarti otomatis kita udah dapat kesunahan. Nggak ada lutut sampai rapat gini mak sujud, nggak ada, ya kan. Warukbataihi wa fakhidaihi wa fakhdaini, dan juga pahanya, ya, semuanya direnggangin. Wa wad'ul kaffaini khadwal mankibain, dan meletakkan tapak tangan sejajar dengan pundak ketika sujud ini sejajar sama pundaknya, ya, ketika sujud, ya, supaya apa, ketika sesuatu ada yang jatuh dari pundak turunnya ke tangan, ya. Kemudian yang direnggangin bukan tangannya begini, ya, bukan, tapi ini tetap di pundak, yang dibuka ketiaknya, ya, bukan kemudian renggang begini. Lah ini nggak dapat pundaknya, selebar mana pundak, ya kan, itu yang dibuka, itu. Kemudian wadhammu asabi'il yadaini wastiqbaluhuma, kalau tangan jangan direnggangin begini, jangan, disunahkan ngerapetin. Wad'u asabi'il yadaini, ya, wastiqbaluhuma wa nasruhuma wa nasbul nih, wa dhammu, ya kan, asabi'il yadaini wastiqbaluhuma, ngadepin jangan begini, sunahin ngadep kiblat, ya. Kemudian wa nasbul qadamaini, ya kan, wa kasfuhuma, dan lurusin qadamaini. Nah, ini yang susah, saya nggak bisa, ya. Kaki ketika duduk gitu, ya, atau sujud, susah kita, udah nggak bisa. Mungkin yang masih muda-muda masih bisa,
Ya, ketika duduk ngelurusin ke arah kiblat. Paling begini. Ya, wa nasruha wa nasbul qadamaini wa kasfuhuma wa ibrazuhuma min thawbihi, dan membukanya kemudian dan menampakkannya dari baju jangan ditutupin, semuanya serba terbuka. Wa taujihu asobihima lil kiblat, dan menghadapkan asobihima ya kodamnya lil kiblati, dengan menghadap kiblat. Wa atimadu ala butunihima, ya kan. Wa atimad, dan berpegangan kepada butunnya sini bagian dalamnya kah. Wah, ini susah kalau kita ada. Ya, kalau memang sudah terbiasa mah, orang tua saya biasa ketika duduk begini pasti begini nih kakinya. Kalau saya nggak bisa udah. Iya, karena mungkin tidak terbiasa akhirnya nggak bisa. Ini yang sulit. Ya. Wa yusannu fil julusi bainas sajdataini al-iftirash. Duduk antara dua sujud dengan iftirash. Iftirash duduk tahiyat awal, iftirash. Kalau mau duduk sila monggo. Tapi ini disunahkannya iftirash. Duduk sila nggak apa-apa. Murabba juga nggak apa-apa. Apa murabba itu sila atau tawarruk nggak apa-apa. Tapi yang disunahkan di sini adalah iftirash kalau duduk antara dua sujud. Tapi nanti bangunnya lagi susah ntar kalau duduk sila, bangunnya lagi buat sujud lagi yang kedua susah. Kemudian wa wad'ul yadaini ghariban min rukbatayhi, wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangannya ghariban mendekati min rukbatayhi, tangan keduanya ada di ujung ini. Ada di ujung lutut. Ghariban, ya kan, ghariban mendekati lutut. Ya. Wa nasru asabihima, ya. Wa nasru asabihima, dan menjabarkan kedua jari-jarinya. Tuh, jangan diginiin. Wa dhammuhuma qailan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa tusannu jalsatun khafifatun lil istirahati qadral julusi baina sajdataini ba'da kulli sajdatin yaqumu 'alaiha illa sajdatat tilawah, dan disunnahkan duduk sebentar. Ini ketika kita bangun mau berdiri, Pak. Dari sujud yang kedua, ketika kita sebelum berdiri disunahkan duduk istirahat, duduk jalsah khafifah lil istirah. Jangan langsung bangun. Ketika sujud yang kedua, Allahu Akbar, duduk sebentar, baru bangun. Ya. Nanti ketika ngucap Allahu Akbarnya itu nanti ketika kita mau bangun dari sujud, jangan ngucap dulu. Bangun dari sujud, duduk istirahat, baru bangun. Qadral julusi baina sajdataini, seukuran duduk antara dua sujud, ba'da kulli sajdatin yaqumu anha. Tuh. Jangan. Ba'da kulli sajdatin, setelah setiap sujud, yaqumu anha, yang akan berdiri dari dari sujud yang kedua bangun. Illa sajdatat tilawati, kecuali sujud tilawah. Ya, sujud tilawah enggak usah, tidak disunahkan. Wal i'timadu biyadaihi alal ardi indal qiyami. Berarti kalau kita berdiri, wal i'timadu biyadaihi alal ardi indal qiyam. Berarti yang terakhir adalah tangan. Beriktimatnya ketika kita berdiri berarti lutut, kemudian baru kita pegangan dengan beriktimatnya dengan tangan. Wa yusannu fit tasyahhudil akhir, dan disunahkan dalam tasyahud akhir at-tawarruk. Tasyahud akhir duduknya tawarruk. Tasyahud akhir wa huwa ayyakhruja rijlahu min jihati
ya, min jihati yaminihi, mengeluarkan kakinya min jihati yaminihi, mengeluarkan kakinya min jihati yaminihi, yamin kanan, ya, min jihati yaminihi, berarti yang mana? Yang kiri. Wa yulsaku warikohu bil ard, kemudian nempelin pantatnya ke tanah, nempelin. Ketika yang kiri kita mingserin ke kanan, pantat nempel, ya, pantatnya nempel. Illa mangkana alaihi sujudu sahwi, kecuali kalau memang dia ada sujud sahwi. Ketika dia hendak sujud sahwi berarti duduknya jangan tawarruk tapi iftiros, ya kan? Atau masbuk, atau orang yang masbuk yang ingin bangun lagi, tidak disunahkan tawarruk tapi iftiros. Fayaftarisu, maka dia duduk iftiros. Kalau dia umpamanya pengen sujud sahwi, ya kan, pengen sujud sahwi jangan tawarruk. Atau bagi masbuk kalau memang kurang 1, 2 rakaat, 3 rakaat bagi masbuk jangan tawarruk tapi sunnahnya iftiraq. Wa yada'u yadahu al-yusra ala fakhdhihi, dan meletakkan tangan yang kiri ala fakhdhihi, di paha yang kiri, fil julusi litasyahudi wa ghairuhu mabsutatun madmunatun muhadiyatun. Nah, kalau yang kanan, ya, wa ghairuhu, selain yang kiri, mabsuto madmunah, ya, begini udah. Kalau yang kiri begini, yang kanan begini. Muhadiyan bi ru'usihi tarfar rukbatayhi, tuh ujungnya sudah di lutut, ya, di ujung lutut. Wa wad'ul yadayil yumna ala tarfi rukbatil yumna wa yakbidu fit tasyahudaini asabihima illa musabbiha. Kalau yang kanan begini, yang kanan, wa wad'ul yadaini yumna, dan meletakkan tangan yang kanan ala tarfi rukbah, ujungnya lutut, ya, ujungnya lutut, al yumna, wa yakbid, dan menggenggam fit tasyahudaini, di dalam 2 tasyahud. Tasahud pertama, tasahud yang kedua begini keadaannya, ya, illal musabbihah, kecuali telunjuknya, ayursiluha, tuh jangan kita genggam tapi kita lepasin, ayursil, tapi belum naik, gini aja, ya, tuh ini sunnah kalau dalam tasahud awal dan tasahud akhir. Wa yudau al ibhamu tahtaha, nah, berarti meletakkan jempol ini di bawahnya, di bawahnya. Awalnya kan begini ya, tuh harusnya menggenggam kan begini. Kemudian ketika kita lepasin yang telunjuknya, ini masuk ke bawahnya, ya. Ka'akidi salasin wa khamsina, salasin wa khamsin, seperti orang yang berakad 53. Ini 3, ini 5. 3, 53. 53-nya di sini tuh 2, 3, 50 seluruhnya, ya, 53. Wa raf'uha, dan mengangkatnya, indala ilaha syahadu la ilaha illallah, baru diangkat, ya. Wa raf'uha inda illallah bila tahrikin, ya, tanpa digerak-gerakin, ya, bila tahrikin laha, tuh di kitab ini disebutkan wa raf'uha, cuma ngangkat doang, wa raf'uha inda la ilaha syahadu alla ilaha illallah, diangkat bila tahrikin, tanpa digerak-gerak. Tuh kadang ada saudara-saudara kita yang begini nih, ya, ada saudara kita di sini di kitab jelas bila tahrikin, ya kan, tuh wa akmaluha wa akmalu tasyahud at-tahriku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tahiyat. Yang sempurnanya baca semuanya. Bacaan tahiyat cuma sampai situ doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tasahud cuma sampai situ. Ya, bacaan tasahudnya. Kemudian untuk ngambil rukunnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Assalamualaikum. Kalau pengen sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ya, semuanya itu kalau pengen sempurna. Kalau cuma menggugurkan kewajiban, menggugurkan rukun, tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud, bacaan tasyahud itu. Ya. Kemudian baru ambil rukunnya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan. Ngambil sunnahnya wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kan. Assalamualaikum. Mau ngambil sempurnain kalau pengen sempurna. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina. Itu kalau pengen sempurna, ya kan. Kalau mau nambahin lagi monggo. Mau ditambahin, ya kan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal maghrumin wa ma'thum wa min Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu bihi wa ma anta alamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal muakhir. Kalau pengen wa antal muakhir la ilaha illa anta wa yukrahu al-jahru bitasyahud. Makruh mengeraskan suaranya dalam tasyahud. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa tasbih juga makruh semuanya. Sir aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian doanya juga, ya, jangan pakai dikerasin, ya, kecuali memang toanya masya Allah. Ini kalau memang toanya masya Allah dari jauh juga ya, pelanin aja, lebih pelan lagi. Faslun wallahu a'lam bishawab. Alfa. Rukunnya ke bawah. Terus? Ditegur sama jamaah. Umur al-Fatihah. Ayo. Inilah, ya kan, bukannya sudah ada, ya kan, diingetin sama ketua DKM-nya jangan lebih dari 15 menit khutbah pertama sama khutbah keduanya. Ya harusnya memang bagi khotib itu mengindahkan, melihat keadaan jamaah, apalagi kalau jamaah ini banyak orang yang kerja. Di dalam sholat aja sangat memperhatikan. Kalau memang sholat duhur, kalau memang banyak yang pada tua-tua, kemudian banyak juga orang yang pada sibuk, ya kan, jangan dipanjangin. Nah, yang paling penting mah khutbah itu ya rukunnya saja sebenarnya. Mau idohnya itu tambahan. Ya, kalau pengen sebenarnya mah memang yang benar itu, ya kan, ausatuh, ya kan, tengah-tengah, jangan kelamaan banget dan jangan kependekan banget. Tapi kalau sekarang makanya demenin yang pendek ya. Iya, ada yang demen pendek, ya kan, ada yang gak demen pendek, yang tengah-tengah. Kenapa? Karena bagi pekerja bisa istirahat ketika dengerin khutbah tidur. Ada yang kadang-kadang ngeluh, baru meremin dikit udah kelar aja ini ya khotib, ya kan. Tuh ada yang pengen cepet, ada. Itu memang mengindahkan semuanya. Sekiranya pembahasan yang kita bahas dalam khutbah itu panjang, sholatnya pendekin, ya kan. Kemudian ketika khutbah kita pendek, ya kan, sholatnya agak baca surah yang agak panjangan. Ya harus memperhatikan. Kalau saya sendiri kadang-kadang emang kagak, panjang nih, kudu diringkes. Ya,
ketika saya nulis kemudian panjang nih, ringkes saja, diringkes. Apalagi COVID kemarin 5 menit juga nggak ada. Sholat sama khutbah, sholat Jum'ah sama khutbahnya 5 menit, cuma ngambil rukun-rukunnya doang, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Udah. Ya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Cukup. Ngapain lagi? Atau baca ngambil ayat Quran 1, ya kan, hadis 1, udah gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya memang ditegur kalau kelamaan. Di saat takut juga sama, ditegur kalau kelamaan. Jangan lama-lama, ya kan. Di mimbar sudah ada 5 menit khutbah pertama, khutbah kedua 15 menit, jangan sampai lebih. Bahkan 15 menit kadang dengan khutbah sama sholatnya loh. Ada satu masjid, ini kok cepet tuh berarti ini. Nggak boleh lama-lama. Iya. Ya. Jadi yang paling penting adalah rukunnya. Adapun mauidhahnya, nasihatnya, walaupun nasihat itu penting, ad-dinun nasihah, ya kan. Tapi perhatikan jamaah. Kalau memang bisa diringkas, biar supaya apalagi panas-panas begini, apalagi kalau ada jamaah sampai keluar, kasihan yang dulu harus memperhatikan semuanya, ya gitu. Jadi ditegur, oke, harus sih. Kan buat kebaikan. Kadang-kadang memang kagak mau ditegur itu, Mak. Iya kan. Kalau kita mah kalau disuruh cepet udah seneng banget ya, Mak. Iya. Yang singkat, jangan lama-lama. Dengan seneng banget ya kan. Iya. Berarti kan kalau kita dengan cepet, ya jamaah itu kadang-kadang enak nih. Jumatan di sini aja cepat. Ya kan. Yang akhirnya kita sholat itu bisa lebih khusyuk. Kadang kalau kelamaan, lama banget ini, ya kan. Apalagi baca surahnya ya baca surahnya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Astagfirullahaladzim.